Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang lain pada kemana? Ada 4 orang. Lanjutkan materi ya untuk ini masih pertemuan kedua karena minggu lalu tanggal 1 libur. Kalau kelas reguler sudah pertemuan ketiga kemarin. Ya, jadi pertemuan kedua. Nanti tolong tolong dibahas untuk ganti tanggal 1 tuh mau masuk kapan? Pengganti ya. Baik, kita lanjutkan materi kita bahwa di pertemuan pertama ya kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan bisnis intelijen ya. Jadi sama-sama sudah kita pahami bahwa bisnis intelijen itu pada prinsipnya adalah alat bantu dalam pengambilan keputusan. Alat bantu dalam dalam pengambilan keputusan. Nah, dari materi pembelajaran kita sebelumnya kita sudah pahami bahwa ketika kita mengambil keputusan ya, hal pertama yang menjadi esensial adalah apa tujuan kita. Apa tujuan? Karena keputusan itu jadi benar atau salah, itu sangat erat kaitan dengan tujuan kita. Yang diilustrasikan dalam cerita Alice ya, in the Wonderland. Ya. Dia diskusi dengan kucing, dia nanya, "Cing, jalan mana yang harus saya pilih nih?" Nanya, "Kamu pengen kemana?" "Terserah," kata si Alice. "Di masalah kemana?" gitu. Nah, kucing, kalau nggak ada ketentuan yang jelas mau kemana, terserah, sebenarnya nggak ada masalah. Jalan mana pun yang kamu pilih, nggak ada masalah. Nah, jadi, ketika kita dihadapkan pada sebuah pilihan itu jadi benar atau salah ketika kita tentukan tujuan. Ya, saya kasih contoh waktu itu, kalau kamu sebenarnya tujuannya itu mau ke Prabu Muli, tapi kamu memilih jalan ya, arah kilometer 12. Itu belum tentu salah. Belum tentu salah. Paling-paling tidak efektif. Kenapa? Kamu jalan ke kilometer 12, terus sampai Betung, Betung terus sampai Sekayu, Sekayu sampai Lubuk Linggau sampai ke Muara Enim, Lahat, Muara Enim, terus Prabu Muli. Nyampe sih Prabu Muli, tapi tidak efektif. Ya. Tapi kalau kamu bilang, saya mau ke Prabu Muli, tapi kamu naik pesawat ke Jakarta, itu salah besar. Ya, salah besar. Karena udah jelas rutenya salah. Ya. Bukan itu yang harusnya kita pilih gitu. Nah, jadi ketika kita dihadapkan pada sebuah pilihan, kita ingin mengambil keputusan yang efektif. Ya, kita sudah belajar bahwa keputusan efektif itu adalah keputusan yang setelah diambil mendekatkan kita ke tujuan yang sudah kita pelajari di pertemuan. Kata kuncinya itu. Ya, ukuran efektif apa tidak itu adalah kita, ya, setelah kita mengambil keputusan, ya, hasilnya, dampaknya, impact-nya dari keputusan yang kita ambil itu, maka mendekatkan kita kepada tujuan. Itulah definisi dari effective decision making. Nah, untuk mampu membuat keputusan yang efektif, ada 3 kunci yang harus kita miliki. Ya, tadi sudah kita bahas. Pertama, harus jelas tujuannya.
konkret, goal. Harus jelas. Karena kadang-kadang kita bilang kita punya tujuan, tapi unclear, tidak jelas. Samar. Bahkan rancu kadang-kadang. Ada tujuan tapi rancu. Ada tujuan membingungkan. Makanya kalau bikin tujuan harus konkret. Seperti apa? Yang konkret itu terukur. Ini kunci kedua adalah ada ukuran yang akurat. Dan yang ketiga, sebuah decision making yang efektif itu adalah ketika informasi yang diberikan, baik informasi yang digunakan untuk dasar pengambilan keputusan, maupun informasi yang digunakan sebagai feedback atau umpan balik, ya, itu tepat waktu. Saya minta kepada kalian baca buku bab 1 dari David Lawson itu, yang cerita tentang kapal Titanic. Jangan hanyut pada cerita sejarah novel kapal Titanic-nya, tapi bagaimana kamu memahami makna dari fundamental information and feedback information yang timely manner. Ya, jadi kita sudah pelajari itu semua di pertemuan pertama. Nah, sekarang kita juga sudah paham siapa pengguna daripada bisnis intelijen. Mana bisnis intelijen itu digunakan di level pengambil keputusan. Coba lagi buku dasar manajemen semester 1. Saya nggak tahu dulu dasar manajemennya dengan siapa? Dengan saya, bukan? Semester 1. Kayaknya bukan ya. Saya ingat ya Pak, saya ingat Iqbal yang ngajar dasar manajemen kemarin itu Pak Apriansyah Pak. Oh, Kalau tidak salah. Saya kalau nggak salah 2019 kelas reguler rasanya, ya, kalau tidak salah dasar manajemen. Nah, jadi di dasar manajemen kita tahu bahwa manajemen itu hadir untuk membantu organisasi agar efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Karena ada 4 fungsi dalam manajemen, yaitu perencanaan, perorganisasian, ya, kepemimpinan, dan terakhir adalah pengendalian atau pengawasan. Orang yang menjalankan fungsi manajemen disebut manajer. Ya, manajer ada 3 lapis, 3 level. Manajer level pertama, manajer menengah, dan top manager. Ya. BI ini siapa yang pakai? BI ini dipakai di ketiga-tiga level, karena ketiga-tiga level manajer wajib mengambil keputusan. Cuman perbedaannya ada. Keputusan yang diambil di level top manager tentunya tidak sama dengan keputusan yang diambil di middle dan first level. Ya, jadi nanti akan ada perilaku atau tipe-tipe dari bisnis intelijen yang digunakan di
top level, middle manager, maupun di first level manager. Ya, itu. Dan dengan latensi juga, ya. Kita bahas. Jadi sekarang kita masuk ke bagian kedua dari business intelligence, yaitu apa yang bisa kita peroleh, apa yang bisa kita maksimalkan diperoleh dari yang namanya business intelligence. Ya. Jadi di bab kedua ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama tadi tentang what I can do. Ya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh business intelligence? Kita bisa menggunakan business intelligence untuk apa? Atau mungkin kita bisa katakan bagaimana sih cara kerjanya business intelligence secara umum. Lalu tadi yang terakhir sudah sempat kita bahas, tadi singgung sedikit, ya BI itu dipakai oleh siapa? Jadi saya katakan, karena business intelligence adalah alat bantu pengambilan keputusan, sudah barang tentu BI digunakan oleh pihak yang mengambil keputusan. Dalam hal ini para manajer. Ya, bukan manajer itu ada level-levelnya, maka tentunya BI-nya pun ada. Ya, nanti kita lihat. Oke. Seperti yang sudah saya singgung, bahwa sebelumnya kita sudah diskusi bahwa pengambilan keputusan yang efektif dalam organisasi itu sangat tergantung pada yang pertama, apa yang menjadi tujuan, bagaimana cara kita mengukur untuk mengevaluasi apakah kita itu semakin mendekat atau semakin menjauh dari tujuan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah semua informasi, baik informasi mendasar maupun informasi umpan balik yang disediakan, itu tepat waktu apa tidak. Kalau yang pertama, tujuan, oke, jelas sudah ya, kita berulang-ulang kita bahas. Bagaimana sebuah keputusan itu akan sangat tergantung pada tujuan. Kalau tujuan nggak jelas, ada tujuan yang nggak ada, ya sebetulnya nggak usah pusing-pusing, karena nggak perlu ada keputusan yang diambil. Kenapa nggak perlu ada keputusan yang diambil? Mengambil keputusan yang mana saja, ya sama aja. Misal, saya mau kuliah apa enggak sih? Pilihan. Antara mau hadir kuliah, sama mau pergi nonton nih. Mau ke bioskop. Benar apa salah pilihannya? Ya, kalau ternyata tujuan kamu nonton itu, ya katakanlah ya, kita cari alasan yang paling masuk akal. Pak, saya harus ke bioskop sehingga saya tidak kuliah hari ini. Sebab kalau saya tidak nonton hari ini, maka setelah hari ini filmnya di bioskop habis dan saya akan menyesal seumur hidup. Misalnya. Maka saya akan bilang, oke, ada masalah, pergilah nonton. Daripada kamu seumur hidup menyesal, malah bunuh diri, nanti kan malah jadi salah saya gitu.
Jangan sampai kamu stres nggak pergi ke bioskop, nggak nonton film. Katakanlah, Pak, film Superman hari ini terakhir, atau film apa? Bukan Superman, Superman film lama. Apa yang sekarang ini? Yang terakhir ini? Spider-Man, Pak. Hah? Spider-Man. Jadi Superman. Tapi yang nyebut Spider-Man kan? Film Marvel terbaru, katakanlah, katakan misalnya. Hari ini tuh terakhir main di Palembang. Habis ini stop. Pak, saya kalau nggak nonton, Pak, saya bakal stres. Misalnya. Wah, jangan nak, saya bilang, jangan kuliah, pergilah nonton. Karena itu lebih baik. Ya, karena itu jelas manfaatnya. Tapi antara nonton payu, kuliah juga tidak apa-apa, ya tidak ketik masalah. Lebih-lebih lagi kalau kamu kuliah juga, masuk ke kelas, tapi pikiran kamu ke bioskop, kan tidak ada guna juga masuk kuliah ini. Kalau kamu sudah menetapkan, Pak, tujuan saya pengen nonton, tapi saya terpaksa kuliah, ya pasti pikiran kamu nggak tenang di situ. Maka nggak ada gunanya, salah masuk kuliah ini. Ya, ini spesifik goal. Oke. Saya pikir ini sudah kita bahas ya. Jadi ada 3 kunci yang berkaitan dengan pengambilan keputusan efektif ya. 1, ada tujuan yang jelas. 2, ada pengukuran ya, yang konkret. Yang ketiga, ada informasi yang digunakan baik untuk informasi fundamental pengambilan keputusan maupun informasi umpan balik yang tepat waktu. Oke. Nah, dari pemahaman itu, maka muncullah pertanyaan selanjutnya. Ya, jika demikian, makna dari bisnis intelijen, maka sebenarnya bisnis intelijen itu dapat membantu kita dalam menjawab apa? Ya, yang pertama. Yang kedua, tipe bisnis intelijen yang bagaimana yang dibutuhkan dalam organisasi. Untuk pertanyaan ini, ya, maka kita akan bahas materi di pertemuan kita kali ini dari bab kedua ini, ya, dengan topik What I Can Do. Bicara tentang what BI can do, maka mari kita pahami can do-nya itu lewat 2 cara. What can do-nya itu lewat 2 cara. Cara pertama adalah ketika kita tahu apa yang kita cari. Kamu tahu nih, mau nyari apa. Maka, ya, kamu nyari apa sih? Misalnya saya tanya, kamu masuk kelas saya ini kan kelas mata kuliah pilihan. Pertanyaan saya, kamu mau belajar apa sih? Hah? Kamu sudah tahu belum apa yang kamu mau pelajari? Sama pertanyaannya. When we know what we are looking for. Ketika kita tahu apa yang mau kita cari. Nah, itu kondisi pertama. Kita bisa gunakan bisnis intelijen untuk menjawab atau mensolusikan ya suatu masalah ketika kita sudah tahu apa yang mau kita cari.
kondisi pertama. Kondisi kedua adalah, kalau saya tanya, kamu mau belajar apa masuk kelas ini? Terus kamu bilang, terserah Pak, yang penting saya pengen dapat ilmu baru. Nah, udah. Nah, itu yang kedua. Discovering new question and the answer. Kamu jangankan jawaban, pertanyaannya pun kamu nggak tahu. Pokoknya Pak, saya cari pertanyaan, kalau ketemu pertanyaan, saya cari jawabannya sekalian. Nah, itu. Itu yang kedua. Jadi kalau yang pertama itu, kamu punya pertanyaannya, ya, kemudian kita gunakan bisnis intelijen untuk mencari jawabannya. Jadi intelijennya itu adalah yang tahu di mana jawabannya. Nah, itu intelijennya. Yang kedua ini, itu very, very super intelligent. Kenapa? Bahkan pertanyaannya pun dia carikan untuk kamu. Pertanyaannya pun kamu dicarikannya untuk kamu. Sehingga nanti kamu akan dapat pertanyaan plus jawab. Jadi, kalau saya seringkali, kalau nguji, yang ngaku skripsinya tentang bisnis intelijen, pertanyaan saya sederhana. Di mana letak intelijen yang kamu buat itu? Coba kamu bayangkan, kalau kamu pikirkan. Ketika ada yang mengklaim ini adalah bisnis intelijen, di mana letak intelijennya? Ya, jadi ada dua tipe. Tipe pertama memang kita sudah tahu pertanyaannya, kita tahu kita mau cari apa, tapi nanti ditolong oleh bisnis intelijen untuk mencari jawaban. Ditolong oleh bisnis intelijen untuk menemukan di mana letak jawaban atau apa jawaban. Kita udah punya. Nah, yang pertama itu terbagi lagi menjadi dua bagian. Ada yang namanya layout lead discovery, yang kedua disebut data lead discovery. Ya, jadi discovery-nya atau pencariannya itu dengan dua cara. Cara pertama disebut layout lead. Lead itu dipimpin, dipandu, diarahkan. Lewat apa? Lewat layout. Layout itu apa? Format. Layout. Layout itu apa ya? Sketsa. Ya, itu layout. Yang kedua, discovery-nya adalah dibimbing, diarahkan, dipandu oleh data. Disebut data lead discovery. Ya, kita lihat yang pertama dulu. Ya. Ya, kita skip ya. Yang pertama, ketika kita sudah tahu apa yang mau kita cari, ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah pada beberapa kasus, ya, secara garis besar kita itu sudah tahu apa yang mau kita cari, tapi kita belum ketemu di mana dan seperti apa detail. Ini perumpamaannya adalah seperti kamu mau cari emas, nambang emas, ya. Nah, tentunya kamu tahu dong ciri-ciri emas itu seperti apa.
Berarti emas itu loh warnanya kekuningan. Sehingga ketika tanah yang kamu gali, terus kamu dulang, kamu bersihkan ya untuk cari. Yang kamu cari mana benda yang logam dan warnanya kekuningan. Penambang itu, tambang emas. Kalau bukan kuning dan bukan logam, maka itu bukan yang kita cari. Ini yang disebut dengan layout lead. Kenapa layout lead? Mungkin kita itu sebenarnya belum pernah tambang emas. Sehingga kita belum pernah punya pengalaman bentuk emas itu seperti apa ketika ditemukan di tanah. Tapi kita sudah dapat info bahwa emas itu adalah logam, yang kedua, emas itu warnanya kuning. Sehingga ketika mencari, saya bisa gunakan detektor logam. Kamu pernah nonton nggak YouTube orang nyari emas zaman sekarang? Nggak kayak dulu. Dulu semua tanah digali. Kalau sekarang nggak, dari atas dia pakai detektor logam dulu. Ada bunyi-bunyi, di sini ada logam, baru digali. Logamnya emas apa bukan gitu. Jangan-jangan cuman seng atau plat baja biasa barangkali. Tapi yang jelas dia galinya tidak sembarangan. Ya. Ini yang dikatakan di sini, in some of the situation we not only know what we are looking for, ya, but we also have a good idea. Maksud dari kalimat ini contoh seperti itu. Kita sudah ada idenya, ya, bahwa kita sudah dibimbing bahwa yang namanya emas itu adalah logam, warnanya kuning. Sehingga kalau ada logam bukan kuning, pasti bukan emas. Artinya ada formatnya, ada layout-nya. Jadi sekalipun kita barangkali belum pernah punya pengalaman menemukan bentuk emas di tanah yang orang nambang itu seperti apa, at least kita pernah dengar teorinya. Nah, itu. Karena kita akan merujuk kepada format teori itu. Itu namanya layout lead. Ya. Nah, jadi when we know the question we want answer and we have a good idea where the answer is going to be found. Itu. Jadi sudah ada layout-nya, ada formatnya. Nanti perhatikan ketika kita melakukan data mining, ya, bagian ini yang berat. Saya kadang-kadang nggak sabaran, ya. Saya berapa kali gerem sama mahasiswa tuh di bagian sini. Ketika kita bicara format data harus bagaimana. Pernah saya diamin yang tahun lalu, ya, angkatan 2017. Ya. Saya diamin itu sampai 2 semester nggak jelas. Ada progres maksud saya. Mau diapain? Pertama bingung nyari data. Dapat data, masih nggak ada progres juga, skripsi, nggak bergerak. Bingung saya. Apa lagi itu? Ternyata dia nggak paham format datanya bagaimana. Sementara saya ingat betul tuh ada 2 orang, ya, yang
ujian tanggal 30 sama 31 Juli tahun lalu. Nggak usah saya sebut namanya. Tapi yang jelas ada 2 orang bimbingan saya tuh. Lama hilang nggak bimbingan gitu ya. Padahal kalau lewat bulan Juli, berarti dia harus bayar UKT lagi. Walhasil, saya datang ke kampus, saya suruh mereka juga datang ke kampus. Datang pagi, saya bilang jam 9. Ya, saya bilang ini sehari selesai harus. Sampai saya harus giring, bimbing mereka untuk menyiapkan format datanya. Alhasil apa? Kejadian itu saya lakukan di awal bulan Juli. Ya, alhamdulillah bisa ngejar last minute, satunya tanggal 30, satu lagi tanggal 31 Juli untuk ujian kompre. Artinya, kalau layout data itu jadi, sudah nggak susah lagi bikin skripsi gitu loh. Persoalannya nggak paham struktur data. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi begitu saya bikinkan format datanya, struktur datanya, terus saya bilang, oke, sekarang execute dengan Puppet Miner. Itu pekerjaan yang 2 semester mereka nggak selesai, itu selesai dalam sehari. Dari pagi kerjakan, sore jam 4 beres. Karena sudah beres, tinggal nulis, tinggal menyelesaikan analisis, kalau hasil dalam waktu 2 minggu, 3 minggu bisa daftar ujian. Jadi yang saya ingin katakan adalah, betapa pentingnya memahami konsep layout lead discovery ini. Sebab, kalau kamu nggak punya layout lead, itu sama saja kamu belum punya ide mencari jawaban atas pertanyaan kamu tuh di mana. Ya, perumpamaannya adalah ya, perumpamaannya misalnya gini. Paul, rumah kamu di mana? Saya ngekos di Bukit, Pak. Ya di mana? Di Lorong Siguntang. Lorong Sigunta. Ya. Andanya tadi kamu sebut, Pak, saya kos di Lorong Sigunta. Jujur, saya nggak tahu Lorong Siguntang itu di mana. Blank saya. Dan itu kalau didiemin terus, saya nggak pernah tahu di mana Lorong Siguntang itu, nggak pernah ketemu jawabannya. Tapi, kalau kamu sudah bilang, ya tadi dan saya punya ide bahwa Lorong Siguntang itu berarti ada di sekitaran bukit. Dari mana saya bisa itu, walaupun nggak kamu bilang, ini anak bilingual, bukan anak reguler, ini bukan budak layo. Asli kamu dari mana? Asli dari Jambi, Pak. Dari Jambi. Itulah. Saya pikir nama Marolop dari Sumatera Utara. Iya, sukunya aja yang Batak, Pak. Mungkin kalau saya disuruh nebak, saya pikir kamu asli orang Sumut. Datang ke sini itu kos. Bayangin, kalau saya nggak punya ide, kamu kosnya di mana? Lorong Siguntang. Dan saya nggak tahu Lorong Siguntang ada di mana. Layout itu adalah, saya menduga-duga, ya, Lorong Siguntang itu pasti ada di sekitaran bukit. Karena rasanya, kalau anak bilingual, itu anak kos, pasti cari kosnya sekitaran kampus bukit juga. Walaupun
Bisa jadi, nggak ada masalah. Cuman jarang lah ada kejadian ada anak bilingual kosnya di Indralaya, di Gang Buntu sana misalnya. Ya, pencarian saya itu akan jauh lebih mudah ketika saya punya ide. Si Paul Marolop ini anak bukit. Kalau saya mau cari tempat kos dia, sekitaran bukit. Itu jauh lebih gampang saya mencari ketimbang saya blank sama sekali. Nggak tahu di mana. Ini yang disebut dengan layout lead. Jadi pencariannya itu sudah ada formatnya, ada dasar landasan teorinya. Nah, ini yang paling umum dalam bisnis intelijen. Ya, saya sarankan kalau nanti mau jadi tugas atau bahkan nanti-nantinya kamu kepikiran mau skripsi tentang data mining, bisnis intelijen, saran saya pakai metode ini. Karena ini yang paling mudah. Saya udah pernah ngasih contoh tentang data mahasiswa yang bimbingan saya belum? Di kuliah pertama lalu. Sudah ya? Yang data kelapa sawit. Udah, Pak. Udah. Nah, jadi itu contoh ya bagaimana saya mau menghitung tentang berapa banyak prediksi atau estimasi buah yang rusak dari produksi kebun kelapa sawit. Jadi kalau mau memprediksi jumlah buah yang rusak, ya, tentunya saya tidak akan mencari dari data supirnya siapa, misalnya. Nomor plat BG berapa, truk yang ngangkut, karena tidak ada hubungannya. Karena saya pasti akan tahu bahwa bisa menemukan jawaban berapa banyak buah kelapa sawit yang rusak jika saya bisa mencatat data. Pertama, berapa total produksi, buah yang mentah berapa, buah yang busuk berapa, ya, buah yang kerendam air berapa, atau produksi panennya bagaimana, penggunaan pupuknya seperti apa. Jadi dengan kata lain, kita punya ide dari mana bisa menemukan jawaban atas pertanyaan yang kita miliki. Itu yang pertama tentang layout lead. Ya. Oke. Contoh yang lain misalnya yang populer digunakan, ya, contohnya ini sering jadi contoh kasus dalam training-training juga paling gampang sering dipakai yang ini misalnya saya punya toko yang jualan pizza. Terus saya menerima pesanan dan bisa delivery, mengantar. Ya. Ketika ada pelanggan memesan pizza, dan pelanggan bertanya berapa lama pizza akan sampai ke rumah dia, maka saya akan dapat memprediksi berapa lama pizza bisa sampai di rumah pelanggan, yaitu mikir nih, pengen tahu waktu.
untuk menetapkan waktu, saya harus tahu berapa lama masak pizzanya. Berapa lama masak pizza itu sangat tergantung pada jenis pizzanya apa. Yang kedua, sangat tergantung pada apa namanya, jumlahnya berapa. Karena masak pizza ukuran kecil sama masak pizza ukuran besar itu beda waktu masaknya. Jumlah juga ada pastilah. Masak 1 loyang sama masak 10 loyang ya beda lah. Kecuali memang 10 loyang itu paralel gitu. Ya, mungkin nggak kita punya 10 kompor? Mungkin nggak kita punya 10 tungku? Apakah kita punya 10 chef yang sedang masak serentak? Kalau ada ya silahkan. Itu tergantung. Kalau enggak, berarti harus satu-satu dibuat. Apalagi, untuk bisa menjawab pertanyaan pelanggan tadi, saya harus tahu jarak rumah pelanggan dari restoran saya ke rumah pelanggan berapa jauh. Maka kita harus punya alamat rumah pelanggan. Ya, maka kita harus dapat titik koordinatnya. Dari titik koordinatnya kita bisa tahu jarak dari toko sampai ke rumahnya berapa kilometer. Apalagi, ternyata nggak cuma jarak, karena sepanjang jalan itu akan melewati beberapa lampu merah, stopan. Setiap lampu merah stopnya berapa menit? 1 menit, 1,5 menit, misalnya. Atau cuma setengah menit, kalau itu simpangnya simpang kecil misalnya. Tapi kalau simpangnya besar, seperti kalau di Palembang di Simpang Caritas, ya lama untuk menunggu lampu merah. Ada berapa lampu merah yang dilewati? Sehingga kita tahu, untuk menghitung berapa lama pesanan bisa sampai, saya harus dapat data. Pertama, jumlah loyang pizzanya berapa, ya, karena nanti akan dikali dengan waktu masak per loyangnya. Yang kedua, jaraknya berapa kilo, melewati berapa lampu merah. Kalau saya punya data itu, maka saya bisa memperkirakan berapa lama pesanan bisa sampai ke rumah pelanggan. Ya. Jangan sampai ketika kamu terima pesanan, saya pesan pizza 10 loyang. Oke, terus kata pelanggan, sudah saya transfer loh ya. Jam berapa nyampe? Mak Manoy. Tidak pasti juga lah. Karena kita tidak tahu bagaimana cara untuk menghitung berapa lama waktu untuk kita mendelivery pesanan pelanggan tadi. Akibat memang kita nggak pernah tahu apa saja hal-hal yang diperlukan untuk menghitung waktu sampai ke pesanan tadi. Ini contoh populer yang sering dipakai dalam training-training, dalam kursus-kursus untuk memberikan pemahaman tentang hal seperti ini. Nah, jadi ketika kamu sudah menentukan sebuah tujuan, mau ngapain, maka kamu harus punya bayangan tentang dari mana nyari data apa yang dibutuhkan, dan sebagainya. Ya. Jadi tolong, ya ini mumpung saya ingat, karena di kelas reguler itu sudah masuk minggu ketiga, jadi kemarin sudah ngebahas tentang tugas. Kalau saya tidak salah, di pertemuan pertama sini juga saya sudah pernah sampaikan rencana tugasnya ya. Dan saya sudah minta kelompok kan. Jadinya kelompok kan nggak individu kan. Nah, ini saya lihat kelompok atau individu? Kelompok. Karena ini orangnya sedikit ini. Ya, saya lihat disimak cuma 8 orang. Jadi kalaupun kelompok, silakan kelompoknya satu kelompok 2 orang. Jadi persis ada 4 kelompok.
Nah, jadi tolong minggu depan di pertemuan ketiga saya sudah dapat daftar nama kelompoknya masing-masing. Ya, silakan diskusi dari 8 orang. Ya. Ini kalau kita lihat di SIMAK ada 8 orang. Ya. Iqbal Malik Al-Faruq, Siti Raisah Adillah, Ayu Anggraini, Iyoza Al-Ibrahim, Radai Syah Pratiwi, Irsal Hamdi, Paul Rio Marolop, sama Muhammad Chandra Prawira. Ya. Ini 2018-nya ada 4, 2019-nya juga ada 4. Silahkan berunding, pilih sendiri kelompoknya. Satu kelompok 2 orang. Ya, jadi tolong nanti perwakilan salah satu, siapa yang mau dijadikan ketua kelas di sini, silakan tunjuk. Ya, nanti buat daftar namanya di Excel, ya. Kirim ke saya, ya. Kirim ke saya. Walaupun belum kita bahas, tapi silahkan diskusi dalam kelompok masing-masing. Nanti untuk tugas data mining-nya itu, ya, saya suruh kerjakan data mining, ya, langsung praktek benar, yang nanti akan jadi semacam paper. Kan nilai dari saya adalah di dalam perjalanan nulis papernya, waktunya sampai last minute puas. Jadi, kan kelas saya tuh 8 pertemuan sampai dengan UTS. Ya. Setelah itu Pak Ali Bardadi yang masuk. Jadi sebenarnya kalau sampai dengan selesai sama saya 8 pertemuan, ya, itu kamu sudah selesai nulis paper, kamu submit ke jurnal manapun, nggak masalah, yang sudah mudah aja. Itu ada waktu sampai dengan Mei, ya, untuk terbit. Oke. Kalaupun tidak terbit sampai accepted pun jadilah. Yang penting accepted, ya, tinggal tunggu terbitnya kapan nggak masalah. Itu udah cukup bagi saya, ya, sampai accepted. Jadi artinya kamu harus kerjakan tugas itu untuk nilai. Ya. Jadi silakan nanti diskusi dengan kawan kelompoknya. Pak, kelompok kami rencananya misalnya mau bikin bisnis intelijen tentang, kalau yang kemarin ya, hari Senin kemarin di kelas reguler, ya, ada yang bilang, Pak, saya mau ke sekolah, ya, ke sekolah SMA, saya mengambil data tentang prestasi belajar siswa, nanti akan memberi semacam saran untuk pilihan program studi. Ya, contoh yang sudah pernah saya ceritakan, ya tadi di pabrik kelapa sawit misalnya, bahwa ada buah kelapa sawit yang nggak bisa diproduksi, ya, statusnya buah rusak itu kerugian bagi perusahaan. Mau memprediksi berapa banyak kerugian. Atau ngambil data tentang COVID. Ya, COVID. Mau melihat korelasi, asosiasi, antara data pergerakan orang di Palembang, ya, yang diambil dari Google Mobility Index, ya, itu akan diasosiasikan dengan data pertumbuhan jumlah pasien COVID.
Sehingga nanti bisa diprediksi kalau ternyata ada korelasi yang positif antara mobility index Google, artinya pergerakan orang, ada hubungan dengan naik jumlah pasien COVID. Artinya kalau banyak orang bergerak, artinya penyebarannya tuh bertambah. Prediksinya gitu. Ya. Bisa. Atau memprediksi jumlah pasiennya sehingga dapat digunakan untuk mempersiapkan kamar rumah sakit atau kamar isolasi. Karena itu menjadi satu masalah. Ya, bahwa ketika terjadi lonjakan pasien COVID, rumah sakit nggak siap. Misal. Ya. Ada lagi kemarin, karena kemarin itu Indralaya itu 10 kelompok kelasnya, 30 orang per kelompok dibuka. Jadi cukup banyak kemarin contoh-contoh kasus yang ide-ide muncul, gitu, ide-ide muncul. Tuh, bahkan ada yang satu orang, Pak, saya nanti skripsinya mau ini. Gitu. Ya, jadi silahkan dipersiapkan. Ya, jadi mumpung saya ingat, saya minta di pertemuan berikutnya itu sudah ada daftar namanya, dan sudah punya idenya apa. Nah, nanti kita akan terapkan seperti apa layout lead-nya gitu ya. Kalau mau pakai cara ini. Karena layout lead ini adalah cara yang paling mudah mengimplementasikan business intelligence. Mudah dalam pengertian. Kamu udah kebayang format datanya bagaimana. Karena kalau format datanya sudah ada, algoritma itu tinggal ngitung. Mudah sekali. Jadi seperti saya katakan. Ya. Yang saya kasih contoh yang kakak tingkat kamu 2017, begitu saya jelaskan format datanya, struktur datanya, kemudian ngitung pakai rapid minornya sehari selesai. Skripsi yang dua semester tergantung, akhirnya selesai dalam waktu 3 minggu. Selesai sebenarnya, mudah. Dan kadang memang dilambat-lambatkan karena memang nggak paham struktur datanya. Ya. Oke, ini tentang layout lead. Ya. Yang kedua, data lead. Jadi kalau layout lead, ya, yang tadi, yang pertama, layout lead, maknanya formatnya kita siapkan, baru kita cari datanya. Itu layout lead. Ya. Jadi layout lead itu ketika kamu datang ke tempat objek penelitian kamu. Kamu datang, Pak, saya mau ngambil data. Terus orang sana tanya, data apa yang kamu minta? Nah, kamu sudah tunjukkan. Ini loh, Pak, tabelnya begini. Nah, tinggal isinya bagaimana, kita ambil datanya dari mereka. Itu namanya layout lead. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, kalau data lead, terbalik. Kamu datang ke sana, belum terbayang data apa yang mau kamu ambil. Justru ketika kamu ditanya, mau ngambil data apa, kamu balik bertanya, data apa yang Bapak punya? Nah, itu yang saya lakukan dalam penelitian saya tahun yang lalu. Penelitian saya tahun 2021. Ya. Jadi, tahun yang lalu, saya itu datang ke Fakultas Teknik, ke kawan di teknik elektro, ya. Sederhananya adalah ngajak penelitian bareng, ya, menerapkan ilmu komputer untuk elektro, kira-kira begitu. Jadi ketika saya datang ke elektro, saya tanya, Anda punya data apa? Saya disodorkan, ini loh, kami punya data ini. Data apa?
Oh, itu data pengukuran sambaran petir. Ya, tinggal saya minta penjelasan. Ini kolom ini apa, kolom ini apa. Oh, ini adalah apa ya dijelaskan. Ini adalah amplitude puncak arus petir. Ini waktu berapa lama dia berlangsung, dalam berapa milisecond. Ya. Ini berapa volt tegangannya, berapa ampere arusnya, dan seterusnya lah. Bla 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 bla. Artinya, datanya sudah apa adanya. Saya tidak membuat format data. Data dari sumbernya. Itu saya habis itu berpikir, oh kalau begitu dengan data yang ada seperti ini, maka saya bisa menghitung apa saja. Nah ini namanya data lead discovery. Pencarian berbasiskan data yang ada. Jadi semua data yang ada itu dimaksimalkan untuk digunakan. Tapi kalau yang layout lead tadi, yang pertama tadi, bisa saja ada yang kita butuhkan, ada yang tidak kita butuhkan dari data itu. Yang kita butuhkan yang tentu yang masuk dalam format kita. Kalau itu data itu nggak ada kepentingan sama kita, ya kita nggak perlu. Jadi kalau data lead, semua data yang tersedia kita manfaatkan untuk menjadi dasar informasi bagi kita. Ya. Nah, ini pola yang kedua. Saya memberikan gambaran umumnya dulu ya. Nah, dalam data lead discovery ini, semua informasi yang kita temukan akan sangat menentukan kemana kita selanjutnya menuju. Jadi dalam contoh kasus yang saya teliti di data petir tahun yang lalu itu misalnya, oke, mula-mula data ini saya pakai metode unsupervised. Artinya saya akan melakukan pengujian clustering, mengelompokkan berdasarkan mana yang mirip, mana yang tidak mirip. Setelah terkelompok berdasarkan kemiripan, maka ini petir yang sama, ini petir yang berbeda, misalnya. Setelah dapat perbedaan, saya lihat di mana letak perbedaannya, sehingga nanti saya akan label. Setelah label, maka pengujiannya menjadi supervised. Bisa dilakukan klasifikasi. Ini pertama clustering, kemudian klasifikasi. Nah, dari data klasifikasi, jika saya pengen tahu benar atau salah hasil klasifikasi, cukup pengen tahu benar apa salah, saya bisa pakai neural network. Karena jaringan saraf tiruan itu akurat. Tapi kita nggak tahu bagaimana hasilnya keluar. Karena neural network itu bersifat black box. Maka kalau saya ingin menguji saja benar atau salah, saya akan gunakan algoritma neural network. Tapi kalau saya ingin tahu penyebab klasifikasi, dia masuk jenis A atau masuk jenis B, dasarnya apa, saya nggak bisa pakai neural network. Saya pakai apa? Oh, saya pakai misalnya decision tree. Dari situ saya bisa menemukan faktor-faktor yang menentukan klasifikasinya. Kenapa? Karena ada datanya. Nah, ini namanya data lead discovery.
Contoh lain yang saya sering gunakan juga untuk menjelaskan beda layout lead discovery sama data lead discovery. Itu sama seperti kalau ada cowok pengen cari info tentang cewek. Sama lah sebenarnya, kebalikannya juga ada. Cewek cari info tentang cowok juga banyak. Tapi yang kentara itu biasanya kalau cowok cari info tentang cewek. Kalau orang cari jodoh, tinggal caranya cari jodohnya gimana nih? Kalau pakai layout lead, ya, dia pakai syarat. Formatnya dibuat. Saya mau cari calon istri, satu perempuan. Ada orang cari calon istri itu laki-laki. Zaman sekarang. Nah, jadi dari awal syaratnya perempuan. Yang kedua, tinggi badan jangan kurang dari 160. Yang ketiga, wajib pakai jilbab. Yang keempat, sebutlah semua. Semua format itu akan menggiring kita kepada pencarian hasil akhir kita nanti. Nemunya apa? Ya. Oke. Itu yang layout lead. Yang data lead gimana? Data lead itu contohnya kalau orang dijodohin. Nih, kamu panggilannya apa nih? Radaisyah atau Pratiwi atau apa panggilan? TV, Pak. Tiwi. Kamu bayangin Tiwi, kalau tiba-tiba nanti sore, ya, ada orang datang ke rumah kamu, ternyata rombongan itu rombongan datang lama. Kenal enggak, segala macam enggak. Ternyata kamu dijodohin sama orang tua kamu. Pertanyaan pertama yang muncul, pasti kamu bilang, itu siapa? Itu siapa? Namanya siapa? Orang mana? Anak siapa? Sekolahnya dari mana? Tamatan mana? Biasanya data lead itu nggak sekaligus. Biasanya tuh pertanyaan pertama, itu anak siapa? Kok saya dijodohin sama dia? Biasanya nanti orang tua kamu bilang, itu anak teman papa. Seolah-olah papa kamu jadi referensinya gitu loh. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan the information we find determines where we want to go next. Karena jadi data selanjutnya itu berawal dari statement ini anak kawan papa. Anak kawan papa yang mana? Oh, ini anak kawan papa waktu SD. Oh ya Allah, Rabbi. Ya, kawan SD-nya dulu. Ketemunya kapan? Kawan SD itu. Apa sejak SD itu bareng terus, sehingga kenal baiknya. Dan sebagainya. Ya. Sampai kita menemukan jawaban. Nah, ini data lead discovery itu modelnya seperti itu. Tapi kita akan berangkat dari data yang ada. Dari data yang tersedia. Sementara kalau yang layout tadi, formatnya dulu kita tentukan. Tapi masalahnya adalah bisa jadi datanya tidak ada. Kamu bilang, saya mau cari calon istri yang tinggi badannya sekian, ya,
Orang mana misalnya, nggak usah pakai syarat pilihannya, kalau enggak orang Sunda, orang Minang, misalnya. Orang Aceh, orang Jawa nggak mau, misalnya. Syarat begitu, misal. Pendidikannya harus sarjana, punya istri, misalnya. Pertanyaannya, format yang kita buat itu, ada nggak datanya? Itu problem kedua. Tapi secara logika berpikir konseptual, ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena dari awal sudah menyusun format layout data. Tinggal nyari datanya ada apa tidak. Ya. Sementara data lead discovery adalah dari data apa adanya, kita memikirkan bisa diolah jadi apa datanya. Ketika, misalnya contoh dengan tadi, ketika kamu hanya punya data, dan datanya itu bahwa orang yang dijodohkan itu adalah anak dari kawan papa kamu, misalnya, cukup itu saja, ada lagi informasi yang lain, ya suka tidak suka, kamu harus ngambil keputusan dari data yang tersedia, karena itu yang ada. Tapi kalau masih bisa digali, ya tadi, seperti saya katakan tadi, ini anak kawan papa yang mana, ya, bisa nggak dicarikan info, dia sekolah di mana, kerjaannya apa, dan seterusnya. Nah, biasanya dari data yang ada di awal itu akan berlanjut, kita bisa mencari data selanjutnya. Dalam pendekatan ilmu artificial intelligence, ilmu AI, konsep yang seperti ini disebut heuristic search, pencarian data heuristik. Heuristik itu pencarian data, ada data awal. Ada data awalnya. Jadi dari data awal bisa dilanjutkan ke data-data berikutnya. Heuristik namanya. Ya, itu konsep artificial intelligence. Nah, kuncinya adalah di sini dikatakan ya, lingkungan yang bisa kita gunakan ketika mau menerapkan konsep data lead discovery ini adalah lingkungan yang interaktif. Lingkungan yang mampu berinteraksi dengan kita gitu. Kalau lingkungan yang statis, biasanya repot menggunakan konsep data lead discovery. Ya, jadi kalau dia statis, saran saya lebih baik pakai yang tadi, yang layout lead. Ya. Ya, ini biasanya levelnya level advance kalau kita gunakan business intelligence. Ya. Kalau yang pertama tadi, misalnya tadi kamu datang ke sebuah sekolah, ke SMA kamu misalnya, ketemu dengan kepala sekolahnya, Pak, saya pengen lihat data siswa di sini tentang prestasi belajarnya, ya saya mau melakukan clustering kondisi siswa, nanti kita hubungkan dengan pilihan program studi kuliah. Ya, dengan harapan siswa tidak kebingungan ketika memilih program studi setelah tamat dari SMA misalnya. Butuh data apa, Nak? Oh, saya butuh ini, Pak. Nilai-nilai, tentunya mata pelajaran semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti tahun di SMA. Misalnya. Ya. Data tentang ekstrakurikulernya. Kita coba hubung-hubungkan.
Coba nanti kita lihat, ada nggak hubungan misalnya mahasiswa yang masuk ke kedokteran dengan nilai-nilai ketika dia SMA-nya dulu. Ya, bisa saja. Atau yang sekarang ini ada yang bimbingan saya, anak bilingual si Nadia ya. Nadia 2018 ya. Nadia itu skripsinya tentang clustering data mahasiswa baru Unsri. Jadi dia ngambil data mahasiswa baru yang angkatan 2019 sama 2020. Jadi asal SMA, itu nanti dia akan klaster dengan program studi dan fakultas. Jadi nanti akan kelihatan sekolah-sekolah mana yang banyak masuk Fasilkom. Sekolah-sekolah mana yang banyak masuk kedokteran. Sekolah yang mana ada anak yang masuk Fasilkom tapi jumlahnya nggak dominan. Nah, karena nggak dominan, mungkin perlu promosi. Jadi dia kenapa membuat itu? Karena tujuannya untuk membantu WD3 melakukan promosi roadshow tentang Fasilkom. Jadi misal contoh, ya, kamu ini ada orang 5 aja lah, orang 5 ini kita anggap satu kelas. Misalnya kamu orang 5 ini berasal dari 2 sekolah. Berasal dari 2 sekolah. Di mana 4 orang satu sekolah yang sama, SMA-nya, yang satu berbeda. Jadi ada sekolah yang dominan, ada sekolah yang sedikit yang masuk Fasilkom. Nah, makanya yang sekolah dominan ini nggak usah diiklankan lagi, nggak usah dikunjungin. Yang satu itu yang perlu diiklankan. Ya, bisa saja nanti ada sekolah yang ternyata baru tahu, oh Unsri punya Fasilkom ya. Oh, kalau tahu tahun lalu aku daftar Fasilkom, nggak masuk kedokteran, nyesel dia jadi dokter. Apalagi masuk kedokteran zaman COVID ini. Wah. Jadi dia masuk kedokteran karena nggak tahu di Fasilkom ada, di Unsri ada Fasilkom. Kira gitu. Kalau cita-citanya pengen komputer, kira seperti itu. Itu bisa ya, pengambilan keputusan bagi siswa dalam pemilihan program studi. Ya. Atau yang lain, contoh lain yang populer untuk data lead discovery ini, misalnya kalau di dalam kursus-kursus training ya, menentukan seorang caleg bakal lolos ke DPR apa enggak. Ya. Jadi, nih saya misalnya nih, saya dosen, terus tiba-tiba kepikiran, nanti tahun 2024 saya mau mengajukan diri jadi caleg, siapa tahu saya jadi anggota DPR nanti. Pertanyaannya adalah, saya tahu nggak prediksi kalau saya mau jadi caleg supaya lolos ke DPR itu, apa ketentuan yang harus saya penuhi? Dengan karakteristik pemilih di wilayah. Saya mau daftar dari mana? Saya daftar dari Sumatera Selatan misalnya. Maka karakteristik pemilih Sumatera Selatan itu memilih partai apa, ya kira-kira. Terus wilayah ini bagaimana dan sebagainya. Itu bisa diprediksi dengan teknik data mining. Seseorang itu bakal lolos atau tidak lolos.
Jadi sebenarnya ya, kita sudah banyak dengar banyak caleg-caleg yang gila. Gara-gara harta habis, keluar biaya besar-besaran, ternyata tidak lolos jadi anggota DPR. Kecuali ada orang memang hartanya itu sedang berseri lagi, nggak ada masalah. Mbok ya menjadi caleg tuh hitung-hitungan dulu. Kira-kira probabilitasnya memungkinkan lolos. Memang nggak pasti, tapi at least ada prediksi lah. Kalau dari awal sudah jelas prediksinya tidak lolos, ngapain masih maksa habis duit? Itu bisa dihitung sebetulnya. Karena datanya ada. Untuk menentukan seseorang itu lolos, atau yang lain misalnya kamu datang ke sebuah sekolah, ya, atau kumpulkan data dari banyak sekolah, kamu melakukan proses pembelajaran untuk mengerti pola bagaimana ciri-ciri siswa yang lulus SBMPTN. Dengan cara melihat nilai dari semester 1 sampai semester 6. Jadi dari kelas 10, 11, 12. Nilainya bagaimana, nanti dikaitkan dengan lulus tidak lulus. Atau kalau terlalu jauh, di fakultas sajalah. Ya. Kamu temuin Bu Endang, ya. Datang ke Prodi, Bu Endang, bisa nggak Bu minta data mahasiswa SI, ya, dari semester 1 sampai dia tamat, daftar nilainya bagaimana, nanti kita hubungkan dengan dia tamat cum laude apa tidak. Nanti kamu dapat pola. Mahasiswa yang cum laude itu seperti apa polanya? Mahasiswa yang tidak cum laude yang bagaimana? Mahasiswa yang DO seperti apa polanya? Bu Endang nanya, untuk apa? Ya Bu, untuk bantu Ibu itulah. Jadi kalau kita sudah tahu, bisa memprediksi budak ini bakal DO misalnya, di mana ya data semester 1, 2 begini. Alpro tidak lulus, misalnya. Pancasila tidak A. Ada orang Pancasila tidak A. Kalau bahasa Inggris dapat B itu ayolah. Bahasa Indonesia dapat C. Misalnya. Oh, itu ciri-ciri. Misal, hasil temuannya. Jika nanti kalau ada mahasiswa semester 1 yang demikian, Bu Endang, ini harus perhatikan anak ini. Ini bakal cikal bakal DO nih. Karena kita sudah dapat polanya. Karena kita pakai data. Data lebih discovery itu data apa adanya diolah, jadikan pola. Siapa tahu nanti kamu berkesimpulan bahwa mahasiswa yang lulus cum laude adalah mahasiswa yang aktif di ekstrakurikuler misalnya. Wah, nanti itu semua ikut ekstrakurikuler itu. Ya. Misalnya. Ya. Oke. Lanjut ya. Sampai sini bisa dipahami ya tentang apa yang dimaksud dengan layout lead sama data lead discovery. Nah, sampailah kita yang ketiga atau kelompok 2 yang terbesar. Kelompok 2 besarnya. Yaitu ketika kita memang tidak tahu mau cari apa. Jangankan pertanyaan, jangankan jawaban. Pertanyaannya pun kita nggak tahu mau cari apa. Itu sama dengan ilustrasinya, kamu nyangkul tanah,
Kamu tidak tahu apa yang mau dicari. Kalau tadi saya mau cari emas. Emas itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia adalah logam, warnanya kuning. Itu ada layout-nya, ada formatnya. Ini enggak. Pokoknya saya nyangkul, terus tanahnya saya aduk-aduk, ya. Pokoknya ketemu apa terserah. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya lebih suka istilah di sini bukan discovery, tapi di sini adalah eksplorasi. Exploring. Betul-betul nyari. Contoh pertama tadi, kalau nyari jodoh sudah ada definisi. Saya sukanya yang begini. Yang kedua, dijodohin. Ketika dijodohin, nanya ini siapa? Minta datanya. Itu data lead discovery. Nah, yang tiga ini, pokoknya saya nyari jodoh. Mana yang ketemu, mana yang cocok, oke-oke saja. Dia tidak pakai definisi, tidak ada layout. Ya. Dia tidak banyak tanya. Kalau yang dijodohin tadi banyak bertanya, ini siapa, ini siapa, ini siapa, gitu. Data lead, dia korek terus datanya. Sampai pada kesimpulan, terima dijodohin, apa nolak dijodohin. Kalau yang ini, ya udah seketemu-temunya lah. Yang mana aja. Asal cocok, oke, nggak ada masalah. Ya. Tinggal nanti, ya di sini kita akan menggali, istilahnya di sini dikatakan, the data may contain trend, correlation, dependency, dan sebagainya. Ya. Kalau orang tidak terlalu banyak pilihan, tidak pakai syarat-syarat, pokoknya ketemu, sepertinya ini jodoh saya. Kok saya tadinya nggak suka atau nggak kenal, tiba-tiba kok tertarik. Ya sudah, kayaknya ini memang jodoh saya. Sudah, ada korelasi di sana. Dalam pencarian bisnis intelijen juga demikian, ada di mana sebenarnya kita mengolah data itu apa saja. Mana yang ketemunya oke. Justru kadang-kadang ada kejutan-kejutan di sana. Ya. Nah, inilah sebenarnya data mining yang sebetulnya itu seperti ini. Jadi, relasi yang kita peroleh dari pencarian menggunakan komputer terhadap data yang sifatnya discovering new question and their answer, inilah yang disebut data mining sebetulnya. Data mining yang sebenarnya gitu. Karena kita sebenarnya nggak terlalu banyak membatasi. Bebaskan aja. Saya selalu berasumsi, ya, apa saja bisa dihitung dengan data mining, sepanjang itu bisa dimatematikkan. Jadi dengan kata lain, selagi data kita bisa dikonversi menjadi numerik, ya, selagi data bisa dikonversi menjadi numerik, bisa didigitalkan, semuanya bisa dieksekusi. Makanya data mining itu bisa dipakai untuk bisnis, jelas, gampang. Hitung prediksi untung rugi, naik turun harga saham, beli apa jual, ya. Valuta asing begitu juga, kita beli dolar atau jual dolar, ya, beli emas, itu bisnis, jelas, gak ada masalah. Psikologi, ya, data yang sifatnya psikologi. Contohnya, misalnya, ini orang sehat, kejiwaannya apa tidak?
labil apa tidak, itu bisa. Sifat orang, kira-kira cocok apa enggak dia masuk ke kedokteran, sama dia sebaiknya masuk fakultas teknik. Selagi datanya itu angka, bisa dihitung dengan matematik, semuanya bisa diolah dengan data mining. Ya, semuanya bisa. Jadi apa itu data mining? Data mining adalah penggunaan algoritma matematika secara kompleks, ya, yang digunakan terhadap data untuk dapat mengidentifikasi pattern, pola, korelasi, dan clustering atau pengelompokan dari data. Jadi apa yang bisa dikerjain oleh data mining? Apa saja sepanjang datanya bisa dinumerikkan. Dengan kata lain, kita bisa menggunakan algoritma matematika dalam perhitungannya. Sepanjang bisa dihitung, bisa. Sekalipun itu bukan ilmu eksakta. Sepanjang bisa dihitung. Ya, perilaku orang kita bisa klasifikasikan. Saran untuk pemilihan mata kuliah, saran pemilihan program studi misalnya. Ya, itu bisa semua dibuat sesuatu yang intelijen. Tapi kalau untuk yang bisnis dalam pengertian ekonomis, ya untung rugi perusahaan, itu semua gampang, sudah jelas. Ya, jadi kalau layout lead dan layout lead discovery dan data lead discovery biasanya mulai dari mensummary atau merangkum data. Tapi kebalikan dari data mining. Data mining itu mulai dari level data yang paling bawah. Jadi kalau yang layout lead atau data lead itu dari nilai akhir, nilai rangkuman, nilai summary atau nilai kesimpulan. Dari nilai agregat, ya. Sementara data mining nilai dari yang paling detail, paling rinci di level yang paling bawah. Ya. Oke. Banyak yang kita bisa manfaatkan, misalnya, ya, kamu belajar CRM nggak? Customer Relationship Management. Ngambil nggak tuh? Mata kuliah pilihan sih. Seandainya belajar, ada ngambil atau dengar apa itu CRM, kawan yang ngambil. Misalnya pelanggan itu belanja. Ya. Oke, data transaksi belanja pelanggan itu bisa kita kumpulkan. Kita kumpulkan, kita olah, dari situ nanti kita bisa tahu perilaku pelanggan. Oh, ternyata pelanggan itu kalau dia beli kopi, biasanya juga beli gula. Berapa persen yang disebut biasa tadi? 85%. Misal. Kesimpulan itu diambil. Jadi, 85% orang yang beli kopi pasti beli gula. Maka kalau kita punya toko, kalau kita menyediakan stok kopi, pastikan juga tersedia stok gula. Orang beli Rinso juga biasanya beli Pepsodent biasanya. Dari mana kesimpulan itu didapat? Ya dari data pelanggan. Apakah kita tahu pelanggan itu belanja apa awalnya? Nggak tahu. Bahkan kita nggak ngerti dari belanja apa, nanti jawabannya apa, ternyata kita bisa dapat dari data mining. Ya, ini. Ya, jadi di mana konsep discovery new question and their answer ini
dapat menjadi informasi yang di sini dikatakan extremely helpful, sangat-sangat membantu dalam perencanaan kampanye pemasaran misalnya. Ya. Kalau saya mau jualan apa nih misalnya? Produk itu laku dijual di mana, wilayahnya di mana. Jangan sampai kita mengiklankan habis-habisan, biayanya besar, tapi ternyata orang nggak terlalu suka dengan tipe produk yang kita tawarkan. Misalnya kita pasang iklan internet, tapi sinyal aja nggak ada. Ngapain? Ya, dan sebagainya. Ya. Jadi dari sini ya, kita lanjutkan kepada bagian yang kedua, yaitu tentang siapa sih yang menggunakan bisnis intelijen ini? Ya. Tadi kita sudah tahu bahwa bisnis intelijen bisa bersumber dari ya, dua kondisi besar. Kondisi pertama sudah tahu apa yang mau dicari, ya, tinggal nyarinya pakai format atau nggak pakai format. Ya, pakai format data atau layout bit. Kalau nggak pakai format, berarti apa adanya data kita pakai. Ya, kondisi kedua adalah kita nggak tahu mau nyari apa. Bahkan jangankan jawaban, pertanyaannya pun kita nggak tahu. Tapi itu kita bisa mengeksplorasi sesuatu yang terpikirkan pun tidak. Ya, kita bisa menemukan sesuatu yang awalnya terpikirkan pun tidak. Saya selalu bertanya, ya kenapa misalnya mahasiswa nggak ada yang ngambil skripsi tentang kebetulan saya ini dua ya, data mining atau knowledge management, bidang ilmu saya. Kalau kita ngomong knowledge management, kita akan selalu bicara tentang knowledge sharing, berbagi pengetahuan. Saya sering bertanya dalam hati, kenapa mahasiswa sering mengeluh belajar pemrograman susah. Tapi mengeluh saja tidak cukup. Kenapa nggak pernah ada yang mengeksplorasi? Kan dalam sekelas itu kan pasti ada kan kawan kamu yang sepertinya enjoy dengan Alpro kan? Hah? Ada nggak? Ada kan? Ada kan? Ya, kawan kamu yang enjoy dengan Alpro gitu. Nah, rata-rata yang lari data mining skripsi dengan saya, itu orang-orang yang nggak suka pemrograman langsung. Karena asumsinya dia pengen data mining, tapi nggak pakai pemrograman. Maka kita pakai Rapid Miner. Jadi Rapid Miner itu adalah programming visual sebetulnya. Nggak ngoding. Tapi ada codingan. Tapi nggak. Oke, balik lagi tadi pertanyaan saya. Kalau ada orang yang enjoy dengan Alpro, mata kuliah Alpro, dia bisa menikmati mata kuliah Alpro, pernah nggak kamu kepikiran kenapa banyak yang mengeluh belajar Alpro itu susah? Ya. Nah, coba pakai konsep, pokoknya cari aja. Senemu-nemunya nanti kita eksplorasi. Apa sih menyebabkan ada orang yang bisa menikmati pelajaran Alpro? Gitu. Coba dipelajari. Dicari polanya. Orang yang jago Alpro itu kira-kira ilmu apa yang dipakai sebagai dasar sehingga dia mudah paham Alpro? Ya, tadi sudah tentang bagaimana kita mencari sumber untuk bisnis intelijen.
Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua adalah siapa yang menggunakan business intelligence. Sekali lagi sudah saya bahas tadi di awal, yang menggunakan business intelligence adalah pihak-pihak yang mengambil keputusan. Siapa itu? Tentunya manajer. Manajer itu ada 3, medium, sama low. Low disebut juga first level manager. Atau di sini adalah broad base. Ya, manajer basis bawah. Basis pertama. Tentunya ada perbedaan, ya, ada perbedaan ya bahwa manajer top atau CEO dia nggak butuh detail-detail, dia hanya butuh rangkuman atau summary. Ya, hanya butuh rangkuman atau summary saja. Jadi kalau ketemu dengan top manager, kamu laporannya nggak usah panjang lebar. Jadi ketika di sebuah persimpangan, kamu cukup bilang, Pak, kita ke kanan. Pak, kita ke kiri. Dah, ke kanan atau ke kiri, itu cukup. Tapi kalau ketemu manajer level pertama, itu harus detail. Berhubung jalan sebelah kiri banyak jurang, dan ada harimau yang lepas di sana, maka kita jangan belok kiri, Pak, kita belok kanan. Nah, itu. Nah, itu. Jadi ada pengukuran yang levelnya detail. Nah, yang repot itu kalau ketemu dengan manajer level medium. Manajer level medium ini, dia pertama butuh rangkuman ke kanan atau ke kiri. Tapi minta dirincikan juga. Kalau yang bawah tadi, sebenarnya nggak usah ngomong ke kanan atau ke kiri, cuma ngomong, Pak, di kiri banyak jurang. Selain itu di sana ada harimau lepas. Terserah dia mau belok ke kiri atau ke kanan gitu. Kita nggak nyuruh dia, tapi kita ngasih rincian. Itu kalau berhadapan dengan manajer lapis 1. Tapi kalau ketemu manajer menengah, kita harus ngasih rangkuman beserta penjelasannya. Tapi kalau dengan CEO, dia nggak punya banyak waktu untuk mendengar celoteh kita. Dia cuma minta rangkuman saja. Jadi sifat aplikasi bisnis intelijen untuk beda manajer, beda level akan berbeda juga. Yang kedua, di sini ada istilah latensi. Ya. Nanti nggak saya rangkum saja ini semua. Ya. Latensi, ya. Top manager itu high latensi, sementara manajer lapis bawah itu low latency. Nah, yang medium disebut acceptable. Apa itu latensi? Saya langsung jump di sini. Latensi. Ya. Oke ya, di sini. Nah, nih. Latensi adalah waktu. Ya, jumlah waktu. Jumlah waktu antara kemunculan data atau transaksi atau kejadian. Ya. Jadi kemunculan data adalah ketika data itu muncul kapan. Dengan katanya ketika transaksi itu terjadinya kapan. Ya. Sampai dengan info itu muncul dalam laporan sistem. Nah, itu disebut latensi. Ya. Jadi, latensi adalah jumlah waktu antara munculnya data sampai dia tampil di laporan dalam sistem. Ya. Itu disebut latensi.
Jadi kalau kita balik lagi ke sini, gambar yang depan sekali tadi, kalau top manager, dia latensinya boleh tinggi. Artinya apa? Antara kejadian data, transaksi, sampai dia muncul dalam sistem bisnis intelligence, sistem laporan, waktunya boleh panjang, boleh lama. Tapi yang level bawah, low latency. Misalnya, ya, saya hari ini jualan sebagai staff. Sebagai staff saya jualan. Siang ini, sampai jam 12:30 siang ini, ya, jualan saya rugi. Maka saya wajib segera lapor ke pimpinan saya, atasan langsung saya. Lapor, Pak, jualan hari ini rugi. Kalau bisa, selisih waktunya tidak jauh antara sekarang 12:30 saya jualan rugi, sampai info itu diterima oleh manajer saya. Itu waktunya singkat. Low latency namanya. Ya. Tapi, untuk direktur utama perusahaan, dia tidak butuh laporan harian. Dia butuh laporan yang sifatnya agregat atau summary atau rangkuman. Maka bisa saja laporan-laporan itu baru sampai ke dia 6 bulan kemudian. Memang nyampe bahwa pada tanggal sekian pernah rugi, tapi tanggal sekian untung. Ini sehingga totalnya untung. Oke, tidak ada masalah. Walaupun pernah ada yang rugi gitu. Tapi kalau hari ini rugi, manajer level 1 itu wajib tahu. Nah, sementara kalau manajer menengah, di sini istilahnya latensinya acceptable. Pengertian acceptable itu disepakati. Ya, disepakati. Apakah harian, apakah mingguan, terserah. Pokoknya kita sepakati. Ya. Tapi jangan juga terlalu lama. Oke, ini namanya latensi. Nah, jadi akan ada kaitan, ya, kita rangkum semua. Ya. Kalau top pimpinan, top CEO, top manager, ya, dia akan berurusan dengan tujuan-tujuan jangka panjang. Sementara manajer medium, tujuan jangka pendek. Manajer level pertama itu dengan target harian, day to day. Kalau kita ngomong segitiga decision making, ya, tentang tujuan. Yang kedua, kalau kita ngomong tentang apa yang diukur, apa yang dilaporkan, ya. Di top manager, top management itu highly summarized, rangkuman saja yang paling tinggi. Ya. Sementara untuk level pertama, manajer level pertama, data harus detail, harus rinci. Sementara kalau di medium, ini data rangkuman yang dilengkapi dengan keterangannya, di mana keterangannya didapat dari data mining. Jadi dilihat ya posisi data mining ada di mana. Ya, dan terakhir, segitiga pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan waktu. Ya, waktu yang tepat itu seperti apa? Ya, waktu yang tepat. Ini waktu berarti berhubungan dengan latensi. Top manager boleh high latency. Sementara di low manager itu low latency. Ya, sementara yang untuk manajer lapis menengah, sesuatu yang disebut acceptable atau sesuatu yang disepakati bersama. Yang wajarnya seperti apa. Silakan dibaca kembali. Ya. Ya, ini semua bisa dibaca semua. Ya, untuk masing-masing kondisi dari level. Saya pikir itu yang kita pelajari hari ini, ya.
Ini rangkumannya sekali lagi, ya. Apa yang bisa kita dapat dari bisnis intelijen, ya, untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang kita sudah tahu, atau menemukan jawaban atas pertanyaan yang kita memang pertanyaannya pun belum tahu. Itu dua kelompok. Ya, kelompok yang pertama tadi dengan cara layout lead discovery atau dengan data lead discovery. Siapa yang menggunakan bisnis intelijen? Nah, ini juga penting. Nanti pengguna hasil kamu itu siapa? Jadi kalau kamu pakai data dari sekolah, itu siapa yang pakai? Kepala sekolahnya kah? Guru BP-nya kah? Ketika konseling dengan siswa untuk memilih program studi misalnya? Atau si siswanya? Siapa yang akan menggunakan? Ya. Kalau tadi kebun kelapa sawit, kira-kira kalau memprediksi buah yang rusak itu mau sampai ceritanya di direktur utama perusahaan, atau cukup sampai untuk digunakan oleh mandor. Jangan sampai mandor itu salah kerja, akibat banyak buah yang rusak misalnya. Ya. Saya pikir itu, ya. Dan mudah-mudahan dengan materi kuliah hari ini, kamu bisa diskusi dengan kawan kelompok kamu untuk menentukan nanti tugas kelompok kamu ke depan apa. Nah, itu saya tuntut di kuliah berikutnya sudah ada jawaban. Masing-masing kelompok akan saya tanya. Jadi tolong salah satu siapa yang berkenan jadi katakanlah ketua kelasnya, tolong kolek buat daftar pakai Excel, ya. Kira-kira nanti kelompok 1, kelompok siapa aja anggotanya, kelompok 2 siapa, sampai 4 kelompok, ini kan ada 8 orang. Nah, nanti kita bahas minggu depan tentang tugas masing-masing itu apa. Plus satu lagi, kapan rencana mau ganti kuliah yang nggak masuk tanggal 1. Ya. Atau mau nambah di ujung, terserah. Kalau nambah di ujung, konsekuensinya waktunya jadi lebih panjang. Kalau mau ada jam ganti, ya kita bisa cari jam yang lain. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Hah? Ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, ya kita akhiri. Jadi tolong nanti buat daftar nama kelompok dan diskusi kelompok masing-masing untuk diskusi awal. Minggu depan akan saya tanya satu persatu setiap kelompok. Apa yang mau mereka kerjakan untuk tugas. Apa yang mau kalian bahas. Ya. Nanti kira-kira nyari datanya di mana, data apa yang mau kamu buat. Ya. Kalau kamu milihnya pakai layout lead, artinya saya akan tanya, formatnya seperti apa, format datanya. Atau, Pak, saya udah punya data. Ada udah punya data ini loh. Ini berarti data lead. Bisa diapain? Atau ya udah Pak, tapi rasanya yang ketiga itu agak susah lah nanti ya. Kalau untuk belajar, kalau untuk level sudah advance, sudah experience, bolehlah pakai yang pertanyaan pun belum ada gitu. Ya, tapi saran saya kalau kita untuk belajar sekarang, kita belajar sampai praktek, nanti pakai cara layout lead atau data lead. Ini tolong disiapkan untuk diskusi di pertemuan. Nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih.